Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan, marhaban Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Salam cinta Baitullah. Salam cinta Baitullah. Salam Al-Badar. Kurang semangat ini. Jadi salam cinta Baitullah, Allahu Akbar. Salam Al-Badar semangat. Salam Al-Badar kedua. Bisa. Oke. Salam cinta Baitullah. Salam Al-Badar. Salam Al-Badar. Bisa. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah, tabarakallah. Calon-calon surga Allah semuanya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, Masya Allah, saleh dan solehah. Sekarang Bapak Ibu semuanya makin terang benderang. Grup yang paling kiri ini, Masya Allah, terang banget, sinarnya bercahaya tuh, kena pantulan matahari. Alhamdulillah. Ini di sebelah kiri Bu, maaf, ini ada masjid itu di sebelah kiri. Masjid namanya itu adalah Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu adalah salah satu mana Rasulullah pernah bertempat tinggal di sana dan bermunajat kepada Allah, memohon 3 permintaan. Yang 2 dikabulkan oleh Allah, yang satunya tidak dikabulkan. Jadi apa saja di antara doa-doa tersebut? Mohon maaf dipotong dulu, kita panggil salam dulu kepada para ahli baki di sebelah kanan kita. Kita akan melewati para ahli baki di sebelah kanan kita, karena di sebelah kanan ini Bapak Ibu mau tidak mau insya Allah kita akan menyusulnya mereka. Jadi di sini kurang lebih 10 sahabat yang dimakamkan di baki, termasuk keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah selain Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang berada di baki ini. Mari kita panggil salam. Assalamualaikum ya ahli baki al-Gharqad. Assalamualaikum ya darah qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna wa dan mu'ajjalina wa insyaallahu bikum lahikun. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Maqbarah Baqi ini salah satu tempat yang mana tempat akan menjadi menjadi keindahan bagi orang yang mampu meninggalkan di tanah suci Mekah Madinah, atau yang mampu meninggal di Madinah. Karena disebutkan dalam hadisnya, man istata'a yamut bil Madinah fal yamut biha fa inni asma' liman yamutu biha. Jadi barang siapa yang mampu menghabiskan sisa umurnya di kota Madinah ini, maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, lakukanlah. Karena aku akan bersaksi pertama kali nanti, Rasulullah akan bersaksi pertama kali nanti bahwa beliau dibangkitkan setelah baginda Rasulullah, setelah Allah bangkitkan Rasulullah, setelah itu adalah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, setelah itu para ahli baki dan ahli ma'lah. Makanya Bapak Ibu, kira-kira kalau sudah meninggal di kota Madinah ini, dikuburkan di baki ini, maka insya Allah dijaminannya adalah surga. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira Bapak Ibu siap enggak? Meninggal di Madinah kira-kira siap enggak? Siap. Benar? Yakin? Yakin. Kalau seandainya saya laporkan hari ini meninggal di Madinah, mau enggak? Mau. Mau lah kok jamin masuk surga. Benar, yakin mau? Masih punya hutang mau? Tapi lunas hutang. Berarti belum siap ya? Masih mau? Anak-anak, istri, bapak, orang tua juga nggak dibawa ikut, mau? Hah? Apa yang penting lunas hutang. Mau, yang penting masuk surga. Masya Allah, mau ya? Jadi mau dilaporin ya? Masya Allah. Yang penting masuk surga, lunas hutang, Ustaz. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami,
berikanlah kami kesempatan untuk mengunjungi keluarga kami yang berada di tanah air, mengajak anak keturunan kami ke tanah suci Mekah Madinah. Amin. Dan akhirilah hayat kami dalam keadaan tanpa ada dosa dan noda. Amin. Begitulah permohonan kita akan mengajak keluarga kita, mengajak saudara kerabat kita, Bapak Ibu. Apalagi kita masih banyak hutang, banyak lagi kita banyak tanggung jawab, anak kita masih belum nikah, belum dibahagiain dan sebagainya ya. Jadi kita memohon kepada Allah panjangkan umur, sehat wal barakah, agar Allah berikan kesempatan kembali dalam keadaan sehat walafiat, terus berkali-kali saling mengunjungi Mekah Madinah dari tanah air, mengajak keluarga kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini yang penuh dengan barokah, kita akan keliling setitur di kota Madinah. Akan beberapa tempat yang akan kita singgahi, di antaranya pertama adalah Masjid Quba. Ya, yang pertama kita akan mengunjungi adalah Masjid Quba. Setelah dari Masjid Quba, kita akan menuju ke kebun kurma. Dari kebun kurma kita akan menuju ke Jabal Uhud. Setelah dari Jabal Uhud, baru kita ke tempat-tempat yang lain, antaranya Masjid Qiblatain dan juga Masjid Handad, dan kembali lagi ke tempat semula. Alhamdulillah, sebelum kita bergerak lebih jauh, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita melewati Masjid Ijabah ya, yang mana Masjid Ijabah itu ada 3 permohonan, ada 3 permintaan dari baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, jangan musnahkanlah umatku dalam keadaan mati kelaparan. Jadi Rasulullah ini memohon kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat-umatnya tidak mati dalam keadaan kelaparan lagi. Dan memohon kepada Allah yang kedua, ya Allah, jangan musnahkanlah umatku dalam keadaan tenggelam atau mati dalam keadaan tenggelam seperti di masa Nabi siapa? Nabi Nuh. Seperti itu semacamnya. Jadi tidak langsung dimusnahkan sehabis-habisnya seperti itu. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih, walaupun kita penuh dengan dosa, Allah Subhanahu wa taala selalu Allah baginda Rasulullah SAW selalu mencintai kita, dan Allah selalu membuka taubat kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, selagi kita masih ada keinginan untuk bertobat. Parkirnya di belakang aja ya, Kak.
يلا حمار عليك وعلى مشوار حلو برضه. ثمان عمدان حلوين. Mengalir terus, pahala selalu mengalir. Tempat sholat masjid masih utuh. Di mana saja Bapak Ibu punya harta dikeluarkan untuk masjid, masjid dipakai, masjid untuk ibadah, maka pahala tetap mengalir. Subhanallah. Di sini di Madinah ini Bapak Ibu karena tidak menerima dengan hal seperti itu, tidak menerima sebuah uang dan sebagainya, maka di situ Bapak Ibu di Madinah ini juga bisa menerima suatu ganjaran pahala yang setiap hari digunakan oleh pendatang-pendatang baik jemaah umroh ataupun jemaah haji. Apalagi anak-anak yang iktikaf di sini, yang menjadi hafiz di sini, hafalkan Al-Quran, mengaji, menghafalkan Al-Quran dengan sebab adanya Al-Quran. Jadi dengan sebuah Al-Quran ini Bapak Ibu jangan salah beli. Di Madinah ini tidak asal menerima juga asal Al-Quran. Madinah tidak asal menerima, Makkah dan Madinah tidak asal menerima Al-Quran. Madinah ini hanya satu percetakan yang ada di Madinah saja yang diterima. Maka dari itu kalau Bapak Ibu semua ada yang berminat untuk menyumbang atau untuk pengen mewakafkan Al-Quran tersebut, insya Allah saya juga akan menyediakan yang harganya sama dengan, mungkin di toko-toko bisa lebih dari harga tersebut. Harganya berapa, Ustaz? Harganya 50 rial, 200 ribu. Ini tabungan kita. Memang kita tidak terdampak di dunia ini, tidak langsung dapat barang yang kita nikmati, tapi Masya Allah luar biasa berapa huruf yang berada di dalam Al-Quran. Setiap huruf alif, lam, mim, alif, lam, mim. Ini Bapak Ibu bisa diartikan bukan satu pahala. Ini berlipat-lipat pahala. Ya, apalagi dibacanya sampai menjadi diulang-ulang alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, menjadi tahfidz diulang-ulang. Itu pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, insya Allah kalau di Madinah ini ada keutamaan tertentu. Kalau di masjid yang lain pahalanya seperti biasa. Kalau di Madinah ini keutamaannya sebanyak 1000 kali. Di Madinah adalah 1000 kali kebaikan. Kalau di Mekah berapa? 100.000. Jadi Bapak Ibu ada minat, maka silahkan untuk di Madinah. Nanti bisa saya data berapa tinggal tinggal siapkan saja. Nanti biar saya akan berikan Al-Qur'annya, saya berikan kepada Bapak Ibu biar ditaruh sendiri juga tidak jadi masalah. Ya.
Ya, nanti bisa konfirmasi. Baik misalnya mau didata sama bunda-bunda juga silahkan. Maksudnya sama TL kita, mau langsung sama saya juga nggak jadi masalah. Yang penting ketahuan nama. Diwakilkan saja. Misalnya satu orang nih, saya pengen niatkan anak-anak saya, ibu saya, nggak usah tulis semuanya. Cukup diwakilkan sama yang membelikan dan diniatkan seperti itu. Ya. Misalnya Bunda Hajaria, misalnya mau diniatkan untuk anak, bapak, ibu, dan sebagainya. Nggak usah disebutin semuanya, maksudnya nggak usah ditulis semuanya. Cukup sebutin Bunda Hajaria, di situ ada 5 Al-Quran. Langsung diijab kabul di situ. Kalau saya pengen niatkan untuk almarhum ini, untuk almarhum ini, seperti itu. Ya. Nah, di sini adalah di tempat itu Bapak Ibu, di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Selain itu Bapak Ibu, kita yang disebut dengan apa? Pahala yang begitu indah, yang sangat ditunggu-tunggu lagi, yaitu apa? Pahala umrah. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Jadi umrah itu Bapak Ibu adalah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ibaratkan besi yang kotor dibersihkan betul-betul menjadi bersih. Dan tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali bagi haji yang mabrur kecuali surga. Langsung dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada yang berminat, yang minat untuk pengen membatalkan atau pengen mengumrahkan, niat mengumrahkan, Bapak Ibu nggak usah khawatir dan nggak usah takut kalau kita akan kehilangan uang. Kita tidak usah takut kalau kita akan kehilangan dunia, karena Bapak Ibu yakin beliau Bapak Ibu yang terbaring di alam sana mendoakan kita. Beliau Bapak Ibu misalnya beliau diangkat ke surganya Allah, tapi kita juga matinya dalam, misalnya kita penuh dengan dosa, kita mati, tapi ibu sudah ada di surga, orang tua kita sudah ada di surga. Beliau bisa narik kepada kita, beliau bisa memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Karena tidak rela saya berada di surga, karena saya waktu mau masuk neraka selalu beliau kirim Fatihah kepada saya. Seperti itu. Jadi tidak rela, maka di situ diangkatlah ke surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Selain itu Bapak Ibu, kita harus yakin bahwasanya Allah akan menggantikan yang lebih banyak dan lebih barokah, ya. Jadi kalau keluarga yang meninggal pengen diumrahkan, pengen diwakilkan sama yang bermukim di sini, misalnya saya yang bermukim di sini juga, saya bertempat tinggal di Mekah. Jadi nggak usah khawatir, walaupun ada 10, 15 tetap bisa dikerjakan di sini, juga ada keluarga saya. Jadi insya Allah bisa mengumrahkan, bisa meniatkan keluarga kita. Berapa maharnya? Kalau mahar ini Bapak Ibu boleh terus terang saja saya mengatakan. Kenapa? Karena hal seperti ini harus betul-betul sama-sama ikhlas dari hati, ya, tidak boleh, karena di sini Bapak Ibu suatu pekerjaan pahala yang mengalir ini tidak boleh kita ragukan lagi. Jadi untuk melaksanakan ibadah umroh ini, badal umroh, amanah umroh ini 2 juta. Sekarang warazah Mamat. Kalau Ramadan 2,5 juta. Ini sekarang sudah lewat dari Ramadan kurang lebih 2 juta. Jadi kalau ada yang minat itu syaratnya cuman apa? Syaratnya hanya namanya siapa, BUM-nya siapa, nanti kami akan berikan sertifikatnya, yaitu kenangan pelaksana untuk supaya kita nanti kalau sudah ada di tanah air, ya mama saya sudah diumrohkan atau belum ya. Jadi kita ingat dengan adanya sertifikat itu bisa kita lihat tahun berapa, seperti itu. Ya. Jadi yang minat nanti boleh namanya siapkan, namanya siapa, BUM-nya siapa, itu saja persyaratannya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Terus yang itu sudah kita selesai mengenai tentang amanah dan juga pengen Bapak Ibu pengen mau letakkan wakaf dan sebagainya. Selanjutnya saya infokan lagi nanti sore, ya. Dan kemarin saya sudah jelaskan kan, bahwasanya untuk melaksanakan ziarah ke Raudhah ini tidak dijamin semuanya bisa lolos masuk. Namun wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa masuk ke Raudhah. Ya, jadi insya Allah untuk ke Raudhah ini Bapak Ibu kita jadwalkan supaya lebih cepat lebih baik. Nanti ke belakangnya selagi masih di sini bisa kita masing-masing kalau sudah tahu caranya. Ya, terutama ibu-ibu ini, terutama sama ibu-ibu. Nyampe ini ya ke Jabal Uhud.
Jadi ke Raudah ini Bapak Ibu khususnya untuk ibu-ibu, insya Allah waktunya diletakkan ada ustazah, insya Allah menjamin mudah-mudahan bisa masuk dan bisa menempati di tempat shop yang pertama. Dia minta waktunya jam 5 sore untuk berkumpul. Iya, jam 5 sore nanti habis sholat asar. Jadi kumpul di lobi, jangan kumpul di masjid, kumpul di lobi. Ya, nanti akan lanjutkan kembali mengenai tentang ziarahan. Sekarang kita akan membahas mengenai Jabal Uhud. Jabal Uhud itu Bapak Ibu, ketika terjadi peperangan setelah terjadinya peperangan perang Badar, ini kaum kafir Quraisy ini Bapak Ibu yang ada di Mekah pengen membalas dendam dengan kekalahan di waktu masa perang Badar. Jadi datang ke sini Bapak Ibu berbondong-bondong sebanyak 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin berapa? Cuman 1.000 awalnya, dipotong lagi yang tidak ikut sebanyak 200 orang menjadi 700. Nah, akhirnya Bapak Ibu, di mana yang disebut dengan Jabal Uhud? Di sebelah kanan ini Jabal Uhud. Dan di sebelah kiri yang ada orangnya, ini bukan apa-apa yang ada orangnya di atas gunung, di sebelah kiri itu adalah Jabal Rumat. Jabal Rumat itu apa? Yaitu Jabal Pemanah Ainain, yang mana Rasulullah ketika Rasulullah beliau mendatangi Jabal Uhud dan menyiapkan diri dengan kecerdasan beliau Bapak Ibu, Rasulullah ini karena pasukannya sedikit, ya, pasukan sedikit umat Islam, Rasulullah menunjukkan 50 sahabat untuk bertempat tinggal di Bukit Pemanah. Rasulullah hanya berpesan kepada siapa yang mewakili di sana, yaitu Abdullah bin Umair kalau nggak salah. Allah selamat. Jadi beliau ini Bapak Ibu jadi pemandu. Rasulullah berpesan jangan sampai ada yang turun kalah ataupun menang di tempat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum kafir Quraisy ini sudah berada di bawah, sudah siap untuk menyerang karena sudah dilemparin panah terus Bapak Ibu. Akhirnya ini sudah merasakan kekalahan. Kaum kafir Quraisy ini merasakan kalah. Tapi apa yang terjadi? Kepintaran orang kafir Quraisy ini Bapak Ibu meletakkan harta rampasannya yang disebut dengan ghanimah. Akhirnya kaum Islam ini, kaum muslimin yang 50 sahabat ini terkacau hatinya, sehingga ternafsu pengen mengambil harta rampasan, turun tanpa ada perintah dari Rasulullah. Akhirnya di situ Bapak Ibu turun tanpa ada perintah. Akhirnya apa yang terjadi? Jangan turun, ini belum ada perintah dari Rasulullah, kata ketuanya Abdullah bin Umair. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Di semenjak itulah Al-Wahsy mengambil sebuah panah yang dilemparkan langsung kepada pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah. Langsung dilempar panah karena disuruh hindun untuk membalas dendam dalam waktu kekalahan perang Badar. Dilempar panah pas kena jantung langsung mati. Akhirnya Rasulullah sedih Bapak Ibu, kesedihannya beliau luar biasa, sedih. Sehingga di waktu itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di waktu terjadi peperangan itu, semenjak itu banyak yang gugur di jalan Allah. Bahkan sampai disebut 70 sahabat yang gugur di jalan Allah yang dimakamkan di sini. Ya, 70 sahabat yang dimakamkan di sini. Ya. Jadi kita datang ke sini Bapak Ibu, pertama kita untuk ziarah kepada para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud. Jadi yang gugur di jalan Allah ini Bapak Ibu sudah jelas dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau ini Bapak Ibu dalam keadaan tersenyum semuanya, dalam keadaan meninggal. Ini sedikit ada cerita Hamdalah. Ada sedikit cerita Hamdalah. Ketika saat itu Bapak Ibu, Hamdalah ini Bapak Ibu ya, Hamdalah ini di saat malam itu masih bulan madu, baru saja menikah. Di malam itu ada peperangan. Ketika ada peperangan, Hamdalah ini ikut berperang, meninggalkan istrinya lagi saat bulan madu, belum sempat mandi besar, masih belum malam pertama. Beliau meninggalkan istrinya, beliau rela mati syahid, rela untuk gugur di jalan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika semua sudah terbunuh, sudah banyak meninggal di jalan Allah, akhirnya Hamdalah ini Bapak Ibu dicari tidak ditemukan. Di saat itu Hamdalah ini ditemukan dalam keadaan basah setelah 3 kali dicari Bu.
Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ditemukan dalam keadaan basah, datanglah seorang wanita. Ini adalah suamiku yang baru saja bulan madu dan beliau gugur di jalan Allah. Akhirnya apa yang kata Rasulullah? Alhamdulillah, ini diangkat oleh para malaikat ke langit ketujuh, dibandikan oleh para malaikat dan diletakkan kembali karena dalam keadaan harum mewangi. Subhanallah. Jadi alhamdulillah juga di sini Bapak Ibu kita akan ziarah, nanti akan kami lanjut kepada mengenai tentang sejarah tentang Jabal Uhud dan sebagainya. Alhamdulillah kita akan turun di sini. Yang nggak sehat nggak apa-apa kalau nggak turun ya. Yang lain yang sehat boleh turun karena kita untuk ziarah di sini kita berdoa supaya kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita turun. Sekaligus kita nanti manggil salam di sana. Yang gugur di jalan Allah, hadisnya saya lupa. Tadi saya mau sebutin lupa saya apa hadisnya. Coba lihat di Google. Ada di Google, cuman aku malas mau lihat-lihat. Lihat dulu lah daripada nanti gak jelas. Allah Yang pengen dipoto di sini. Ya tapi nanti. Agak lebih merapat, lebih merapat. Pengen pipis yang di mana? Pengen pipis. Suaranya kurang keras. Itu ada 3 sahabat yang disah. Jumlahnya kan 70. 70 terlepas dari perbedaannya, ada 70 yang meninggal. 3 dipisah. Yang pertama pamannya Rasulullah, namanya Sayyidina Hamzah. Kemudian yang kedua namanya Abdullah bin Jahsy. Itu termasuk salah satu famili Rasulullah juga. Kemudian yang ketiga namanya Mus'ab bin Umair. Kenapa dipisah? Karena mereka pertama, kalau Sayyidina Hamzah dan Allahumma ya Rasulullah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy dipisah karena mereka itu masih familiar dengan Rasulullah. Apalagi pamannya Sayyidina Hamzah adalah pamannya. Kemudian Mus'ab bin Umair itu adalah pemegang bendera daripada peperangan Islam tersebut di waktu perang Uhud tersebut. Dulu ketika peperangan bendera itu sangat penting ya, Dipertahankan. Bahkan dulu kalau ketika berperang terus bendera itu jatuh bisa dikatakan separuhnya sudah kalah, sehingga perebutan untuk segera ditegakkan. Nah, melihat gelagat seperti itu, orang kufar itu datang, Bapak Ibu. Ada salah satu orang kufar datang, langsung Memotong. memotong daripada tangan kanannya, karena waktu dipangan dengan tangan kanan. Setelah itu ditebas, jatuh tangan kanannya, kemudian dipegang dengan tangan kirinya oleh beliau itu. Setelah dipegang itu ditebas lagi yang kiri, dua-duanya putus, kemudian diambil dengan dadanya. Ketahuan diambil dengan dadanya, ditebas lagi dadanya, akhirnya dua langsung meninggal. Makanya dipisahkan. Kita ya ziarah itu tentu pertama niat untuk mengingat mati kan ya. Kemudian yang kedua kita ziarah mengatakanlah untuk tabaruk kepada orang-orang syuhada Uhud ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan umroh atau hibah cinta yang luar biasa yang dimiliki oleh tentara-tentara syuhada Uhud. Mudah-mudahan ya, kita bisa mendapat ke belakang sedikit.
dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Beliau singgah di tempat yang disebut dengan Masjid Zulkhulaifah atau yang terkenal dengan Masjid Abyar Ali. Orang Indonesia mengenalnya adalah Masjid Bir Ali. Ya. Jadi kita sekarang Bapak Ibu walaupun sudah berihram, tapi kita masih belum menjatuhkan niat umrah. Maka otomatis kalau kita belum menjatuhkan niat umrah, maka larangan-larangan ihram masih belum berlaku. Jadi alhamdulillah perjalanan dari Masjid Nabawi ini kita akan menuju ke tempat Mekot, dari Mekot ini akan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah yang insya Allah dalam waktu perjalanan yang kurang lebih ditempuh jaraknya 450 kilo yang insya Allah akan ditempuh dalam waktu 5-6 jam perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah. Harapan kita tiada lagi selain kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan kita ini selalu dalam lindungan Allah, kita diberikan kemudahan dan keselamatan hingga sampai tujuan tiba di Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bergerak lebih jauh, mari kita awali dulu perjalanan kita dengan membaca doa safar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa atwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abati al-mandari wal munqalabi fil mali wal ahli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la taj'alhu akhir al-ahdi fa'awidni wa la taj'alhu akhir al-ahdi binabiyyika wa husta awzari بزيارته وأصحبني في سفري السلامة ويسر رجوعي إلى أهلي ووطني سالما رحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan meninggalkan tanah suci Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di kota Madinah ini sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberikan nikmat sehat. Kita diberikan nikmat sehat yang barakah di tanah yang sangat dicintai oleh Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang sangat dicintai, makhluk yang begitu suci di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah
untuk ziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para ahli surganya Allah. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita diselamatkan dari panasnya matahari. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan hingga jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Man zarani qabri wajabat lahu syafaati. Insyaallah kita ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Kita akan mendapatkan syafaat dan barokahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah dan Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ujian, banyak cobaan, banyak halangan, banyak rintangan. Kenapa? Karena kita tujuannya adalah apa? Tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah bukan tidak ada ujian. Orang semakin mendekatkan diri kepada Allah, hatinya lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan tidak ada ujian. Ya, malah makin banyak cobaan ujian. Namun di manakah, sampai manakah kemampuan kita? Sampai di manakah kemampuan kita untuk mengatasi semuanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu contoh Nabi besar, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau Bapak Ibu ujiannya luar biasa. Di saat itu kalangan itu semuanya orang kaum, semuanya diantaranya mereka tidak ada yang masuk Islam. Saat itu Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, beliau Bapak Ibu lebih bertegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Beliau ada lebih mempercayai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya luar biasa, Bu. Dari semenjak kecilnya beliau Bapak Ibu ujiannya luar biasa. Bahkan beliau Bapak Ibu pernah sampai beliau dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena beliau ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul hati kita ikhlas karena Allah, maka semuanya Bapak Ibu atas kehendak Allah, semuanya akan lebih indah pada akhirnya Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu semua, kita berangkat dari tanah air banyak ujian. Kalau dari kemarin ada corona, ada persimpangan corona, ada setelah itu dibukanya lagi sampai ke sini. Bapak Ibu tahu nggak? Jamaah umrah yang pertama kali berangkat dari tanah air menuju Mekah, sampai di Mekah di karantina Bapak Ibu, ada satu yang positif, tidak ada yang satu pun yang bisa melaksanakan ibadah umrah. Tidak ada. Diam di hotel berapa hari? 15 hari di dalam hotel. Tidak ada yang bisa masuk ke Masjidil Haram. Pulang dari hotel ini menuju sampai tanah air Bapak Ibu. Masa kita tidak bersyukur semenjak kita sampai di Madinah karena koper kita terlambat, makanan kita kurang enak, tapi kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati Bapak Ibu. Kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Kita tidak iktikaf di rumah sakit, tidak terbaring di rumah sakit. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Travel ini Bapak Ibu, apalagi travel Al-Badar yang selalu akan memberikan yang terbaik untuk jemaahnya. Tapi atas kehendak Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Allah, kita bisa Bapak Ibu merencanakan hal apapun, pengen ini, pengen itu, tapi kehendak Allah tidak akan bisa yang merubahnya. Jadi kita sangat bersyukur atas nikmat Allah telah diberikan kepada kita. Dari tanah air kita ujiannya nunggu di bandara, nunggu sampai ke sini, kopernya ketinggalan, sampai ke sini hotelnya juga begini, tidak dapat handuk apa dan sebagainya. Kita boleh berbisik-bisik dengan baik, Pak. Dengan baik-baik. Nggak boleh sampai begini. Apa? Jangan. Di sini negara siapa? Di sini tempat siapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Kita datang ke sini tujuannya kita apa? Mau marah-marah apa mau ibadah? Adalah ibadah. Negara siapa di sini? Negaranya baginda Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu saya lihat semuanya dalam keadaan selalu tersenyum,
Bapak Ibu semuanya cantik-cantik, bercahaya, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi yang paling kanan ini Bapak Ibu cahayanya luar biasa, Bu. Ya, paling kanan ini kecahayaannya luar biasa ini. Sering tahajud ya, Mak ya? Tahajud terus ya? Tapi terangnya kena pantulan matahari, guys. Masya Allah, tabarakallah. Kalau panas ditutup ya jendelanya, ya. Kalau panas, ya kalau enggak apa-apa, saling sambil lalu melihat suasana yang ada di kota Madinah ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi risalah kita jangan membuka sesuatu yang tidak baik. Kalau perjalanan kita ini ke tanah suci Mekah Madinah, sehingga Bapak Ibu bercerita kepada kawan-kawan, bercerita kepada teman-teman saudara-saudara, jangan ikut ini, jangan ke Madinah, jangan ke Mekah, sehingga beliau tidak ingin untuk berangkat melaksanakan ibadah di tanah suci. Bapak Ibu, kita tidak boleh seperti itu. Ajak beliau, insya Allah anugerah dan pemberian dari Allah akan lebih indah, ya. Sepahit apapun yang kita jalani, kalau yang namanya kita berada di jalan Allah, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih indah. Tidak baik di dunia, maka balasannya insya Allah di surga, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, sedikit saya akan menerangkan. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat mikot, ya. Kita sebentar lagi akan sampai di tempat mikot. Tempat mikot itu adalah menjatuhkan niat umrah. Jadi saya kemarin banyak ya Allah, saya nggak tega kemarin ketika kita kumpul pengen merencanakan banyak hal yang mau disampaikan tentang ibadah umroh, tentang manasik umroh, tentang perjalanan. Namun Allah berkehendak lain, kita diusir. Padahal hotel itu Bapak Ibu baru kita pakai itu ternyata bisa ngusir. Ternyata setelah itu, 1 jam setelah itu Bapak Ibu, profesornya nelpon yang punya miliknya, marah sama orang hotel karena kita diusir, dimarahin. Tapi entah mau gimana, saya udah nggak bisa manggil-manggil lagi jemaah, kasihan jemaah biar mau belanja, mau kemana, seperti itu. Yang penting jemaah sudah dikasih arahan, insya Allah hari ini juga akan lebih dikemantapkan lagi, kan seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di Masjid Abdiyar Ali, tempat mikot nanti, ya. Bapak Ibu semuanya harus lebih dikondisikan lagi. Yang bapak-bapak, usahakan keadaannya betul-betul berihram. Jadi ihram itu hanya 2 helai pakaian yang kita bisa pakai. Celana dalam, yang masih pakai celana dalam nanti tolong dilepas. Kopiah, songkok kopiah ya, yang menempel di anggota badan tolong dilepas ya. Terus yang masih merasa pakai kaos dalam, celana dalam atau kaos kaki ya, kaos kaki atau memakai sepatu yang menutup dari ujung sampai belakang tolong dilepas. Ya, itu untuk laki-laki. Yang untuk perempuan semua anggota badan adalah aurat kecuali telapak tangan dan muka. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita sampai di tempat mikot ini, nanti yang batal wudhu ambil wudhu, mau buang air silahkan buang air, perjalanan masih jauh, nanti kami arahkan. Nah, di sana nanti akan sholat sunnah tahiyatul masjid. Saya tanya dulu, Bapak Ibu sudah sholat asar apa belum? Yakin? Semuanya? Ada yang batal, gampang kalau hal batal. Saya tanya sekarang udah sholat asar apa belum? Udah, alhamdulillah. Karena berhubung setelah sholat asar itu tidak ada sunnah setelahnya, jadi Bapak Ibu semua, setelah sholat asar itu tidak ada sunnah setelahnya sampai terbenamnya matahari. Jadi nanti di sini Bapak Ibu cukup sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihramnya itu sudah masuk di bagian sunnah tahiyatul masjid, ya. Nah, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, Bapak Ibu semua kita keluar, kumpul, di mana nanti kami akan tentukan tempat kumpulnya, di mana tempat kumpulnya di mana. Terus tolong yang sepuh-sepuh betul-betul dijaga, ditemenin, jangan dilepas. Ya, juga Bapak juga yang sering nggak tahu menuju ke arah hotel, tolong juga dibantu, jangan lepas sendirian. Karena satu hilang kita akan menunggu, Bu. Ya. Satu hilang, kalau satu ini hilang Bu, susah untuk carinya, susah untuk ketemunya. Tapi kalau berlima yang hilang, insya Allah cepat ketemunya. Ya, insya Allah lebih cepat ketemunya kalau sampai berlima yang hilang. Nah, maka dari itu, alhamdulillah nanti sampai di sini kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu kita berkumpul dan kita akan menuju ke bis. Nanti sampai di bis Bapak Ibu, kita betul-betul dalam keadaan berihram.
ya, betul-betul dalam keadaan berihram, lalu أنا قلت شكله كبير ولا حاجة. nah, setelah sholat, kita kembali ke bis. Setelah kita bersama-sama menuju bis, lalu niat umrohnya kami akan tuntun di dalam bis ini. Kami akan bacakan niat umrohnya bersama-sama. Bapak Ibu akan ikuti apa yang saya baca nanti. Setelah itu kami akan menerangkan kembali mengenai tentang melaksanakan ibadah umroh, larangan-larangan ihram, larangan-larangan tentang melaksanakan ibadah umroh, tentang juga manasik ibadah umroh. Insyaallah nanti kami akan lebih jelas lagi di tempat ini, ya. Alhamdulillah, karena berhubung kita sudah sampai tujuan, alhamdulillah hati-hati saja barang bawaannya, ya. Jadi umroh rukun umroh itu ada berapa? Kemarin ada yang terangin, ada yang tahu, masih ingat? Rukun umroh ada 6. Ada yang bilang ada 6, ya. 5 apa 6? Ya, itu betul semua. Nanti kami lanjut pembahasannya. Karena sekarang kita sudah sampai. Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai, mari kita turun. Kenapa? Iya, ambil runduk. Nanti diminta ambil runduk kita. Ini kan udah diarahkan Ustaz sama kita. Nanti ada buat perempuan di sini. Wih, kurmanya. Tunggu. Sabar. Ini baru. Masjid apa? Ya, tempat mikot Abiyar Ali. Jadi di sini kita akan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu 2 rakaat saja. Setelah itu berdoa. Setelah berdoa, Bapak Ibu saya harap untuk kembali ke wilayah saling menunggu. Ini rutenya ada pintu di sini, pintu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi tempat pintu yang ada di sini ini tempat sholat laki-laki, ya, yang ada di pinggiran ini semuanya tempat laki-laki. Nah, dari belakangnya masjid, di sana ada nomor 6, 7, 8. Di sana tempat sholat perempuan, ya, tempat sholat perempuan. Jadi nanti laki-laki yang akan wudhunya berada lurus di sana itu ada tempat duduk. Nah, untuk perempuan tempat duduknya juga lurus dengan pintu nomor 6. Ada pagarnya sedikit gitu, ya, lurus di sebelahnya, di belakangnya masjid. Ya, yang batal, yang nggak batal, yang kamu buang air silahkan, ya, silakan. Perjalanan agak jauh, jadi juga nanti selesai sholat kumpulnya di sini lagi, di pintu nomor 1 di sini, ya. Oke, jangan asal ikut dengan yang lain, nanti ada anggota yang ikut, nanti ada parkirnya di sana, ada yang parkir. Jadi rutenya ikut ke sini. Yang sekiranya kurang paham tolong dibantu. Jangan berangkat ke sini. Yang nggak selamat kita tunggu. Oke, silakan bersama Bunda. Semoga ibadah umroh kita
Ini tempat peristirahatan bis jamaah menuju kota Madinah. Madinah ke kota Mekah. Al-Badar dan ada tujuan. Kita lihat suasananya sekitar jam piro. Oh, mau maghrib ternyata. Satu dan yang Bikam ada. 10 riyal satu. Satu 10 riyal. bungkus. Bungkus. ايوه سلفي سلفي ودي جاكرتا بعدين. Hindi ka lang di Jakarta. علي صور لك سلفي علي. انا والاستاذ سوا. Ada video. انا جماعه انت Ayo. جو صح؟ Ayo. Ya, yang B11, ayo di jalan. Can beres. Melu gawe jeung salaki. Tapi kok ini telepon dia. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut melaksanakan sa'i ya. Saya akan lanjut yaitu untuk melaksanakan sa'inya. Semoga ibadah umroh ini menjadi umroh yang mabrur dan makbulah. Amin ya rabbal alamin.